Preview. Senang sekali rasanya sore hari ini kita semua bisa berkumpul lagi di sini untuk melanjutkan sesi dari 101 pertanyaan dengan Pak Adi W. Gunawan. Nah, kemarin itu dari episode pertama, begitu banyak pertanyaan yang masuk, begitu seru kita bahas. Nah, masih ada lanjutan-lanjutannya yang akan kita bahas di pertemuan kedua kali ini, seperti itu. Nah, sebelum mulai, saya jelaskan dulu aturan dari acara hari ini ya. Jadi kami sudah merangkum semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi dari episode 1 begitu banyak pertanyaan yang masuk. Lalu di episode 2 ini kami juga buka pertanyaan lagi. Dan kemarin ketika di episode 1 juga yang bertanya di kolom chat seperti itu. Nah, itu semua sudah kami rangkum dan akan kami bahas hari ini. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas pada episode 2 kali ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas di episode 1 kemarin. Di episode 1 kemarin kami sudah membahas 7 tema besar. Jadi itu adalah 7 kategori yang paling banyak ditanyakan oleh semua smart parents yang ada di sini. Jadi yang sudah dibahas di episode 1 itu tidak akan kami bahas lagi. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana supaya anak bisa tangguh, bagaimana memotivasi anak gitu. Nah, itu sudah tidak akan dibahas di sini lagi. Jika smart parents ada yang baru bergabung di episode 2 ini dan ingin menyaksikan apa saja sih yang tadi sudah dibahas di episode 1 gitu. Nah, itu nanti bisa melihat via YouTube di channelnya Adi W. Gunawan maupun di channelnya ID Plus Growing Center. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan memperkenalkan narasumber kita yang begitu luar biasa hari ini. Dr. Adi W. Gunawan, ST, MPD, CCH, merupakan Indonesia's leading expert in mind technology. Dr. Adi W. Gunawan, ST, MPD, CCH adalah intelektual, akademisi, doktor pendidikan, doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan, hipnoterapis klinis, peneliti, pengajar, pakar teknologi pikiran, penulis 32 buku, dan dikenal sebagai Indonesia's leading expert in mind technology dengan reputasi internasional. Pak Adi, biasanya disapa dengan Pak Adi, adalah pembicara dan pakar teknologi pikiran yang sangat dicari di Indonesia. Beliau adalah satu-satunya pembicara yang menyelenggarakan workshop Quantum Life Transformation dan kelas hipnoterapi klinis dengan standar paling tinggi di Indonesia, yaitu dengan namanya Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy. Berdurasi 10 hari atau jam tatap muka. Ini setara dengan 3 semester kuliah. Nah, berikutnya kita akan menyaksikan beberapa foto yang diambil dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pak Adi dan Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology. Ini adalah foto ketika workshop Quantum Life Transformation. Dan berikutnya ini adalah foto workshop Scientific EEG dan Clinical Hypnotherapy yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Berikutnya Pak Adi menyelenggarakan seminar dan workshop sejak tahun 2002. Beliau telah berbicara di berbagai komunitas dan perusahaan nasional dan internasional. Pelatihannya telah dihadiri ratusan ribu peserta. Pak Adi juga adalah dosen magister profesi psikologi, S2 psikologi klinis, Universitas Gunadarma, dan dosen S2 pasca sarjana STAB Semarang. Pak Adi juga adalah Ketua Umum Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Nah, berikutnya ini akan ditayangkan foto-foto dari acara-acara seminar dan workshop-workshop Pak Adi yang sudah dihadiri oleh ratusan ribu orang. Ini salah satunya. Lalu ada lagi, nah ini ketika Pak Adi berbicara di depan banyak guru ya, ratusan ribu guru yang menjadi peserta dari workshopnya ini. Nah, ini juga menjadi pembicara di salah satu seminar nasional. Begitu. Nah, saat ini Pak Adi dan tim hipnoterapis klinis AWGI sedang melakukan penelitian aplikasi hipnoterapi di bidang kesehatan, pendidikan, dan organisasi atau perusahaan bersama dengan 7 universitas yang dipimpin oleh Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini berlangsung selama 3 tahun dengan mendapat dana LPDP. Pak Adi, beliau aktif di media sosial, di Facebook Adi W. Gunawan, Instagram @adiwgunawan.id, dan YouTube Adi W. Gunawan. Berikutnya, langsung saja kita sambut narasumber kita yang begitu luar biasa. Ini dia Dr. Adi W. Gunawan, ST, MPD, CCH. Selamat sore Pak Adi.
Selamat sore Erika, selamat sore teman-teman semua, para orang tua yang sudah hadir. Gimana kabarnya semua? Baik? Baik Pak, saya sehat. Adi sendiri bagaimana Pak? Biasa, ini sangat antusias ini mau Ya, betul sekali. orang tua ya. Ya, betul Pak. Karena kalau ngomongin parenting rasanya nggak ada habisnya ya Pak ya. Tuh. Ya, membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga seru banget rasanya ya Pak ya. Obrolan seperti ini, seperti yang tadi Kak Aristo sudah jelaskan di awal, seperti nonton bioskop ya Pak ya. Kadang-kadang nonton 2,5 jam tidak terasa. Betul. Kita mulai ya. Baik, silakan Pak untuk menyampaikan pemaparan materinya terlebih dahulu. Oke. Jadi saya akan paparkan materi dulu ya. Ini sudah saya sampaikan di episode kita yang pertama. Saya akan ulangi lagi bagi para orang tua yang pernah mendengar paparan materi ini adalah satu bentuk penyegaran. Tapi bagi orang tua yang baru pertama kali mengikuti ini adalah sebagai satu materi baru. Jadi nanti pada saat kita tanya jawab, teman-teman bisa punya landasan lah untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Oke, konstruksi diri. Jadi setiap anak ini kita ibaratkan sebagai tanaman ya. Jadi tanaman ini untuk bisa tumbuh kokoh kuat, akarnya harus benar-benar bagus, masuk ke dalam bumi. Kemudian barulah tumbuh dan berkembang. Yang kita perlu perhatikan di sini harusnya adalah akar. Karena kalau akarnya bagus, otomatis ke atasnya, batangnya, rantingnya, daunnya juga akan ikut bagus. Nah, hal yang seringkali luput dari perhatian orang tua adalah fondasinya ini, akarnya ini. Orang tua pada umumnya itu sibuk dengan aksesoris, jadi hal-hal yang bukan hal yang penting atau mendasar. Yang kita bahas di sini adalah hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang sangat mendasar untuk masa depan anak. Untuk teman-teman, coba bisa dilihat ini gambar apa. Di sini ada 3 panah di sini ya, Anda lihat ya, 2 di atas, 1 di bawah. Kemudian di sebelah kanan ada 2 panah, 1 ke atas, 1 ke bawah. Kira-kira ini apa ini? Ini gambar apa? Apabila Anda berusaha bisa mengerti gambar ini dengan menggunakan cara pandang Anda seperti biasanya, yaitu membaca sesuatu dengan tulisannya hitam, background-nya putih, maka Anda tidak akan bisa mengerti ini apa. Ini adalah tulisan win. Jadi cara untuk bisa mengerti gambar ini adalah melihat gambar ini seperti apa adanya gambar ini, menyesuaikan cara pandang kita dengan gambar, dan tulisannya putih, background-nya yang hitam. Sama dengan anak, kalau cara kita seperti ini, memandang anak dari sisi anak, maka kita lebih mudah mengerti kondisi si anak. Diri anak terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan. Ini sangat penting diperhatikan. Jadi anak ini biasanya orang tua lebih fokus pada kebutuhan fisik. Makannya bagus, nutrisinya, dikasih vitamin, dikasih macam-macam lah. Satu yang biasanya orang tua kurang perhatikan atau kurang mengerti untuk memperhatikan adalah bagaimana yang terjadi di dalam diri anak. Yang kita fokusnya pada siang ini adalah apa yang terjadi di dalam diri anak. Dan anak terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan. Terbentuk yang di dalam ya, bukan cuma fisik. Kalau fisik, otomatis dia akan bertumbuh mengikuti waktu. Tapi apa yang di dalam ini yang tidak bisa kelihatan. Berita baiknya adalah setiap bayi lahir dengan 86 miliar sel otak atau neuron. Ini berdasarkan penelitian Herculano Hausel dan kawan-kawan tahun 2009. Jadi begitu lahir, bayi sudah punya modal 86 miliar sel otak. Ini luar biasa ini. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa 86 miliar sel otak ini adalah hardware, adalah potensi. Dan setiap hardware pasti dijalankan dengan perangkat lunak atau program. Dalam hal ini, hardware-nya otak kita dijalankan dengan program pikiran. Itu software-nya. Kalau berbicara software atau program pikiran, kita pasti bicara tentang pikiran sadar dan bawah sadar. Kita punya 2 pikiran. Pikiran sadar mengendalikan kita kurang lebih 5%, pikiran bawah sadar mengendalikan kita kurang lebih 95%. Jadi ini sesuatu yang sangat besar, sangat kuat dalam mengendalikan, mengarahkan, mendikte arah hidupnya seseorang. Kita fokus apa yang ada di bawah sadar. Di bawah sadar ada daya imajinasi, ada memori, kebiasaan, emosi, mindset, dan masih banyak lagi yang lain. Kita lihat contoh di sini.
pesumo mengangkat seorang anak kecil. Ini adalah analogi, ilustrasi yang menjelaskan pikiran bawah sadar begitu powerful seperti pesumo ini yang besar, pikiran sadar seperti anak kecil. Jadi kalau pikiran sadar mau, pikiran bawah sadar tidak mau, maka pikiran bawah sadar selalu menang. Sebaliknya, kalau pikiran bawah sadarnya mau, pikiran sadarnya tidak mau, tetap akan menang pikiran bawah sadar. Jadi kita perlu benar perhatikan apa yang terjadi, apa yang kita isi ke pikiran bawah sadar. Program pikiran ini yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara kita memprogram, kemudian siapa pelakunya. Instalasi program pikiran ini sebenarnya sudah mulai berlangsung sejak terjadinya pembuahan. Jadi pada saat terjadi pembuahan, saat bertemunya sel sperma dari seorang ayah dengan sel telur ibu, saat sudah ada kehidupan, maka saat itu juga pikiran bawah sadar aktif. Pikiran bawah sadar akan terus aktif sampai nanti kita meninggal. Pada saat anak baru lahir sampai kurang lebih usia 3 tahun, belum ada pikiran sadar. Semuanya pikiran bawah sadar. Pikiran sadar baru mulai aktif di usia kurang lebih 3 tahun dan terus berkembang sampai nanti sangat kuat di usia kurang lebih 13 tahun. Kalau Anda lihat di monitor di sini, di layar Anda, saya memberikan sebuah blok ya dari fase lahir sampai ke kurang lebih 6 tahun. Ini adalah fase yang sangat-sangat penting. Fase yang begitu menentukan dalam perjalanan hidup seorang manusia. Jadi di 6 tahun pertama inilah kita meletakkan fondasinya. Siapa yang memprogram pikiran anak? Orang tua, pengasuh utama, lingkungan. Saat anak sudah masuk sekolah, termasuk juga oleh guru-guru di sekolah. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana kita memasukkan program pikiran ke pikiran bawah sadar seorang anak manusia? Jawabannya simpel. Apa yang kita ucapkan kepada anak, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, itu berlaku sebagai program atau sugesti. Kalau anak waktu kecil, 6 tahun pertama mengalami banyak hal baik, kemudian mendapat dukungan, orang tua bicara positif sama dia, orang tua memberikan pujian, orang tua mendukung, anak mendapatkan fondasi yang bagus, program yang masuk, program yang bagus. Tapi kalau di 3 tahun pertama sampai 6 tahun pertama ini anak mengalami banyak trauma, banyak hal-hal negatif, orang tua berkata negatif, menjelek-jelekan anak, maka ini perkembangannya tidak akan bagus ke depannya, ya. Karena apa yang terjadi di 6 tahun pertama menjadi landasan untuk mengembangkan diri di 6 tahun yang kedua. Jadi kurang lebih nanti dalam kurun waktu 13 tahun ini, maka terbentuklah sudah fondasi yang digunakan untuk hidup seseorang sampai dia dewasa nanti. Lanjut, apa satu hal yang paling dibutuhkan oleh seorang anak? Apakah makan, materi? Ya makan tentu ya. Tapi apa hal yang lain dalam konteks psikologis? Yang paling dibutuhkan anak itu adalah rasa aman. Jadi kalau tidak ada rasa aman, anak akan sulit berkembang. Dan rasa aman anak sejalan dengan isi baterai kasih. Jadi ada semacam teori bahwa di dalam diri seorang anak ini, setiap anak pasti ada 2 baterai. Satu baterai perlu dicas oleh ibu, satu baterai dicas oleh ayah. Jadi nggak bisa seorang ibu mencas 2 baterai. Butuh kedua orang tua, ayah dan ibu untuk mencas baterainya. Kalau misalkan baterainya penuh, maka anak akan merasa aman, merasa nyaman, puas. Tapi kalau baterainya semakin menipis, dayanya itu akan semakin sulit situasinya. Anak mulai rewel, anak akan berulah macam-macam. Dan apa yang kita lakukan pada baterai kita, baterai HP kita, kalau kita melihat misalkan sisa 5% atau 10%, sisa 7%, maka kita pasti mencas. Dan kita mencas HP biasanya setiap hari, malam hari menjelang tidur. Mengapa kita perlu mencas HP kita? Karena kita mau besok pagi pada saat kita bangun dan beraktivitas, daya baterai HP-nya kita ini full. Sehingga kita bisa menggunakan semua fitur yang ada di HP dengan sangat baik. Demikian juga seorang anak. Apabila daya di dalam dirinya full, baterai kasihnya penuh, dicas oleh ayah ibunya, maka anak ini bisa beroperasi sebagai seorang anak yang baik. Sebaliknya kalau baterainya sisa sedikit sekali, masalah pasti muncul ya. Oke, ini saya sudah jelaskan. Baterai kosong,
anak nakal, rewel, ganggu adiknya atau kakaknya, tidak mau belajar, sulit konsentrasi, anak suka melawan, anak suka berbohong, anaknya takut, tidak ada motivasi, macam-macam. Ini adalah indikasi baterai kosong. Tapi kalau baterai full, anaknya nurut, anaknya ceria, anaknya percaya diri, anaknya semangat, dan seterusnya. Konsentrasinya bagus. Melakukan charging baterai kasih ini ada 5+1 cara. Yang pertama adalah dengan memberikan anak waktu yang berkualitas. Kalau kita bicara waktu, berarti ada kuantitas dan fokus ya. Nggak bisa dong kalau tiba-tiba Anda sibuk, terus Anda pulang ke rumah dan Anda bilang, oke, sekarang saya kasih waktu yang berkualitas bagi anak saya ada kasih 10 menit. Nggak bisa. Waktu yang berkualitas selalu diikuti oleh kuantitas dan juga fokus. Kemudian kata-kata pujian atau pendukung, ada anak yang senang dipuji, senang diberi penghargaan. Kemudian pelayanan ini misalkan orang tua turut membantu anak mengerjakan sesuatu, mengantar anak leska, atau menyediakan anak, misalkan anak belajar malam-malam, orang tua buatkan makanan kecil atau apa ya, pelayanan. Dalam batas yang wajar ya. Sentuhan fisik, anak dipeluk, dicium, digandeng ya. Pemberian hadiah kecil, Anda bisa belikan anak hal-hal yang simpel, apakah dia suka jepit rambut tertentu, atau mainan tertentu, atau makanan, atau apa. Ya, Anda perlu belikan gadget yang mahal-mahal. Yang penting konsisten. Dan juga tatapan mata. Kalau berbicara dengan anak, pastikan menatap matanya anak, jangan menatap gadget. Ini ada 5+1, dan kalau anak masih kecil, biasanya anak mendapatkan ini semua. Ya, kalau bayi kita lihat, bayi mendapatkan waktu berkualitas dengan orang tuanya, dipuji-puji, dilayani, sentuhan fisik pasti, diberi hadiah, diajak bicara, pasti ada tatapan mata. Nanti dengan semakin bertambahnya usia, biasanya dari pengalaman selama ini ya, anak atau kita itu akan punya 2 bahasa kasih dominan. Bisa waktu berkualitas dan kata pujian, bisa kata pujian dan sentuhan fisik, atau yang lain. Biasanya 2. 3 jarang sekali. Nah, bagi kita orang tua, kalau kita sudah ngerti konsep ini, maka kita perhatikan, setiap anak punya bahasa kasih dominan yang berbeda. Jadi kalau misalkan anak yang pertama, bahasa kasihnya waktu dan kata pujian, ini yang kita perlu sering berikan. Kalau anak kedua, bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik atau pemberian hadiah, ini yang kita berikan. Jadi setiap anak berbeda, setiap anak unik. Kalau Anda lihat gambar yang di layar, ini ada konektor untuk mencas banyak perangkat gadget ya. Tidak mungkin kita bisa mencas atau memaksa mencas handphone kita yang berbasis Android dengan iPhone. Kenapa? Karena ini konektornya berbeda. Jadi kalau kita paksa pun nggak bisa. Nah, sebagai orang tua, kita perlu mengetahui apa bahasa kasih anak, bagaimana cara kita mencas baterai kasihnya, kemudian kita lakukan sepenuh hati. Ini lingkaran masalah anak dan orang tua. Semuanya sebenarnya dimulai dari baterai kasih yang kosong. Pada saat baterai kasih anak kosong, anak merasa ditolak. Anda lihat yang nomor 1 ya, kotak ini ya. Anak merasa ditolak dan berulah untuk bisa mendapat perhatian. Orang tua tidak mengerti kenapa sih anak ini tiba-tiba nakal atau berulah, orang tua marah. Karena orang tua marah, tentu saja orang tua menolak memberi perhatian atau cinta. Lanjut ke nomor 3, karena orang tua tidak memberikan perhatian seperti yang diharapkan oleh anak, baterai kasih tidak dicas, anak merasa semakin ditolak, maka semakinlah dia berulah. Kemudian lanjut ke nomor 4, orang tua semakin marah, semakin menolak memberi perhatian, sehingga akhirnya terus muter seperti lingkaran setan. Padahal kalau kita telusuri, sebenarnya yang paling awalnya adalah yang di kotak nomor 1, yaitu anak merasa ditolak, dan dia melakukan sesuatu yang kita sebut nakal, berulah, aneh-aneh, untuk bisa mendapat perhatian dari orang tua. Oke? Nah, bagaimana kita memperbaiki ini? Kita kembali pada sumbernya, pangkalnya, yaitu nomor 1, cas baterai kasihnya. Sebagian besar masalahnya ada di sini. Orang tua kalau jumpa saya untuk konsultasi mengenai anak mereka, kalau katanya anaknya nakal, saya selalu minta orang tua cek baterai kasih anak. Kalau baterai kasih sudah dicas, biasanya orang tua tidak akan kembali cari saya. Kenapa? Karena anaknya berubah dengan sendirinya, menjadi anak yang baik. Dan pada dasarnya semua anak baik, tidak ada anak yang buruk, tidak ada anak yang nakal. Semua anak pada dasarnya baik. Orang tua yang tidak bisa mengasuh anak dengan baik, mengasihi anak dengan baik, ini akan membuat anak akhirnya, dalam tanda kutip, bermasalah atau cari perhatian.
Sedikit saya cerita mengenai tipe kepribadian ya, ada banyak teorinya. Saya ceritakan yang mudah saja, yang kalau kita pahami ini sangat membantu dalam memahami diri kita, orang tua, anak maupun komunikasi dengan anak. Ada 4 tipe yaitu koleris, sanguin, flegmatis, dan melankolis. Orang koleris ini keras, to the point, tanpa basa-basi. Orang sanguin ini ceria, suka cerita, ya. Orang flegmatis ini tenang, sabar, tidak konflik, sepertinya nggak ada motivasi, ya. Melankolis ini orang yang detil, kerjanya rapi, teliti, terstruktur, tidak mau mendapat banyak perhatian, tidak mau jadi pusat perhatian. Nah, kombinasinya biasanya adalah koleris dengan sanguin. Sanguin flegmatis, flegmatis melankoli, melankoli kolerik. Ini kombinasi yang umum. Nah, sebagai orang tua, kita perlu memahami siapa diri kita. Kalau kita sudah tahu misalkan diri kita ini koleris, dan saya katakanlah koleris melankoli. Orang koleris melankoli contohnya ya keras, semuanya teratur, terstruktur, rapi. Sementara anaknya sanguin flegmatik misalnya. Waduh, ini akan jadi masalah nih. Kenapa? Karena orang tua menuntut anak untuk bisa detil, rapi, terstruktur karena dia melankolis, dan orang tua bisa memaksakan kemauannya dia karena dia kolerik. Sementara anaknya flegmatik sanguin. Orang flegmatik itu rileks, santai, kalau bisa nggak usah ngapa-ngapain. Sanguin itu senangnya itu apa? Ya happy-happy. Anak ini biasanya agak kurang bisa rapi. Nah, kalau ketemu seperti begini, ini akan jadi masalah. Kalau orang tua tidak ngerti bagaimana bisa memotivasi anak dengan cara yang benar, mengikuti keunikannya dia. Nah, ini anak-anak ya. Jadi setelah kita mengerti diri kita, tipe kepribadian kita, maka kita setelahnya bisa melihat tipe kepribadian anak, dan dari situ kita bisa putuskan bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Oke, ini adalah media sosial saya. Anda bisa lihat situs saya, ada banyak sekali artikel di sana, lebih dari 300 artikel yang saya tulis di situs saya, Adi W. Gunawan. Kemudian saya aktif di YouTube, saya buat banyak konten. Anda bisa subscribe, Anda bisa like ya di kanal Adi W. Gunawan, di Facebook saya Facebook Adi W. Gunawan, dan juga Instagram @adiwgunawan.id. Oke, demikian Erika, saya kembalikan kepada Erika dan kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi atas pemaparannya. Pemaparan Pak Adi tadi saya yakin bisa menjadi landasan berpikir bagi semua smart parents yang sudah hadir di sini ya Pak ya. Jadi ketika nanti Pak Adi menjelaskan link dengan apa yang sudah pemaparan materi yang tadi sudah dipaparkan seperti itu. Saya izin menginformasikan kepada semua smart parent di sini, mohon maaf untuk episode yang kedua kali ini kami sudah tidak menerima pertanyaan yang masuk lagi begitu. Dengan demikian maka kolom chat kami nonaktifkan. Namun jika ada sesuatu terkait hal teknis yang ingin smart parents tanyakan, itu bisa chat ke co-host kami dengan Pak Fendi gitu ya. Nanti bisa chat ke Pak Fendi nanti akan merangkum seperti itu gitu ya, terkait dengan hal-hal teknis. Nah, kalau begitu Pak Adi, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Tentunya sudah sangat ditunggu-tunggu oleh smart parents yang hadir di sini. Kita akan kembali membahas topik-topik lagi terkait parenting begitu, yang tak kalah serunya dengan yang sudah dibahas di episode pertama kemarin seperti itu. Baik, untuk topik pertama yang akan kami bahas hari ini adalah, nah kemarin tuh kami sudah bahas 7 tema besar. Nah sekarang kami akan masuk ke tema ke-8, yaitu terkait dengan stimulasi dan tumbuh kembang anak. Nah ternyata banyak juga nih menjadi pertanyaan bagi para smart parents di sini. Nah, pertanyaan pertamanya adalah bagaimana mengoptimalkan stimulasi pikiran bawah sadar pada anak-anak di usia golden age. Tadi nampaknya sudah sempat disinggung sedikit ya Pak Adi ya. Silakan Pak Adi. Oke, jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan stimulasi pada pikiran bawah sadar anak di usia golden age? Golden age ini biasanya usianya dikatakan dari usia 0 sampai 5 tahun ya. Saya menarik 1 tahun lebih panjang, jadi dari 0 sampai 6. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide, kuncinya cuma satu. Kita orang tua sebisa mungkin memasukkan sebanyak mungkin hal-hal positif ke dalam diri anak. Lewat ucapan kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita. Anak belajar dari lingkungannya, dari orang tua, bukan sekedar dari apa yang kita katakan. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu, kita perlu menunjukkan dengan perbuatan dan tindakan kita. Lakukan ini konsisten, maka anak akan terbangun dengan sangat baik. Kalau tidak konsisten, tidak bisa.
Ya, apa yang kita ucapkan pada anak berlaku sebagai sugesti yang masuk ke bawah sadarnya. Pasti masuk. Bahkan orang tua yang bisik-bisik saja bicara, kalau anak dengar secara tidak sadar pun, maka itu juga masuk ke bawah sadarnya. Jadi di 6 tahun pertama ini dijaga benar. Jangan paparkan dia pada, katakanlah, informasi negatif yang tidak perlu, acara-acara TV yang tidak perlu. Kemudian misalkan anak ada orang yang tanpa sadar mengucapkan hal negatif pada anak dengan tujuan memotivasi anak. Ya, wah kamu tuh masa gitu aja nggak bisa. Itu menjadi hal yang tidak baik karena itu akan menjatuhkan mental anak. Jadi caranya bukan yang positif, konsisten sampai paling tidak 6 tahun pertama. Seperti itu, Kak Rika. Baik, terima kasih Pak Adi. Padat, singkat, dan sangat jelas ya Pak ini untuk menjawab pertanyaan ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak, yang kedua. Nah, ini bagaimana cara membuat anak balita dapat melakukan hal yang seharusnya sudah dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan. Nah, balita ini berarti rentangnya masih di golden age itu ya Pak, di bawah 5 tahun biasanya. Oke, saya akan jawab dengan menunjukkan sebuah slide ya. Saya sudah menyiapkan ini. Jadi teman-teman perlu tahu. Jadi ini sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Nah, ini teman-teman mengenai konstruksi diri ya. Jadi di dalam diri anak ini sebenarnya ada hal-hal yang ada desainnya sudah. Jadi kita orang tua tinggal mengerti desain ini, kemudian menggunakan untuk membantu anak berkembang. Dalam diri anaknya ada pola psikis bawaan. Ini berasal dari teori yang dikembangkan oleh Maria Montessori. Ini saya tulis di dalam buku saya, Born to be Genius. Pola psikis bawaan ini di dalamnya ada hukum kerja, hukum kemandirian, kekuatan perhatian, pengembangan kemauan, pengembangan kecerdasan, dan seterusnya. Ya, saya akan untuk menjawab pertanyaan tadi, saya jelaskan sedikit mengenai hukum kerja. Yang dimaksud dengan kerja, orang tua melihat anak-anak ini bermain, ya, tetapi oleh Montessori dikatakan anak ini sedang bekerja, karena kerja adalah sesuatu yang serius. Main bukan sesuatu yang serius, main asal-asalan. Tapi kalau kerja pasti ada tujuannya. Maka untuk konstruksi diri, tujuan kerja adalah untuk mengkonstruksi diri anak. Jadi mengembangkan konsentrasi, pengembangan motorik, kebiasaan kerja, dan konsep diri. Menjawab ini, pertanyaan tadi, baca nomor 2. Tujuan kerja adalah untuk melakukan segala sesuatu dengan upaya maksimum. Untuk bertumbuh, anak harus melakukannya sendiri dengan upaya maksimal. Nah, ini yang seringkali orang tua tidak perhatikan. Orang tua seringkali tidak sabaran. Jadi kalau misalkan anak, contohnya saja misalkan lagi makan. Anak kan namanya anak, makannya kan pasti lambat, mungkin tumpah-tumpah. Orang tua nggak sabaran, orang tua maunya rapi. Sehingga ya sudah, anaknya disuapin. Atau anak katakanlah pakai sepatu saja. Kan pakai sepatu ini kadang kalau anak belum begitu bagus motoriknya, agak sulit. Dia pelan-pelan masukkan sepatunya. Ini orang tua yang tidak sabaran akan bilang, alah sudah kok lama sekali sih kamu, mesti kamu lambat ya, mesti kamu lambat ya, sugestinya masuk. Kemudian orang tuanya memakaikan sepatu pada anak atau melakukan sesuatu yang harusnya anak bisa lakukan sendiri walaupun dengan upaya maksimum ya, walaupun agak lama. Karena orang tua melakukan ini, yang masuk ke pikiran bawah sadar anak apa? Aku ini memang nggak bisa. Yang bisa tuh mama, aku ini lambat, aku ini bodoh. Akibatnya apa? Anak menjadi seperti yang dia pikirkan atau yang secara tidak sengaja diprogramkan oleh orang tuanya. Seperti itu, Erika. Oke, baik. Jadi memberikan kesempatan anak untuk berupaya melakukan sesuatu sendiri ya Pak ya, secara maksimal itu kuncinya. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Masih terkait dengan stimulasi dan tumbuh kembang anak. Nah, di sini bagaimana stimulasi anak usia 2 tahun untuk belajar bicara dan menyampaikan keinginannya secara verbal? Silakan Pak. Oke. Kalau misalkan pertanyaannya adalah bagaimana menstimulasi anak yang di usia 2 tahun, oke, saya tunjukkan lagi satu slide bagus nih ya. Ini dari bukunya Nelson, itu From Neuron to Neighborhoods ya. Jadi di sini kalau dilihat 3 bulan sebelum lahir, ini -3 ya, itu kita bisa lihat bahwa kita lihat ini ada semacam kayak kurva yang berwarna oranye ini, naik, kemudian mulai turun. Ini adalah kurva sensory pathways, vision, hearing. Jadi di -3 sebelum lahir itu sebenarnya anak sudah mulai terlatih ya untuk jalur sensorinya, pendengaran dengan penglihatan. Untuk bahasa perhatikan yang warna biru.
minus 3 bulan sebelum lahir, itu sebenarnya kemampuan bahasa sudah bisa dilatih. Orang tua bisa mengajak bicara anak, bahkan sebenarnya sejak mulai terjadi pembuahan. Orang tua bisa ngajak anak bicara, mendengarkan musik pada anak ya. Oke, minus 3 kita lihat begitu dia lahir, terus dia naik, dan terus naik sampai atas peaknya kurang lebih di usia sekitar 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan. Nah, kira-kira di sini, Anda lihat ini. Oke, nah, otak anak itu didesain secara unik. Jadi itu ada waktu-waktu tertentu. Anak ini otaknya akan fokus belajar apa. Waktu tertentu dia fokusnya belajarnya apa. Untuk bisa membuat anak mampu bicara dengan baik, maka stimulasinya harus sejak lahir atau bahkan sejak dalam kandungan. Kalau kita asumsikan orang tua tidak mengerti konsep ini, ya oke lah, mulai lahir. Begitu lahir, anak, lihat grafiknya ini sudah naik ini. Ya, ini birth. Terus grafiknya yang hijau, yang biru ini naik. Begitu anak lahir, anak harus diberikan stimulasi. Maksudnya stimulasi apa? Diajak bicara, diajak ngobrol, diajak nyanyi, kemudian diajak cerita. Kalau sudah lebih besar lagi, dia bisa duduk, anak dudukan, kemudian dikasih buku, orang tuanya cerita. Kemudian kalau dia mau tidur, orang tuanya cerita. Intinya adalah anak terus diajak bicara. Jangan kasih nonton gadget, jangan kasih nonton TV. Oke, karena TV itu tidak ada interaksi antara anak dengan orang dewasa. Itu hanya satu arah. Padahal untuk bisa mengembangkan diri anak, dia butuh interaksi bermakna dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau ini dilakukan dengan benar, ada anak yang sampai usia 2 tahun ini mungkin dia agak sedikit lambat bicara. Enggak apa-apa teman-teman. Stimulasi terus. Dan ingat, Anda perlu menggunakan satu bahasa dominan, yaitu bahasa ibu. Saya selalu rekomendasi menggunakan bahasa Indonesia. Lain ceritanya misalkan papa mamanya fasih bahasa lain. Misalkan papanya fasih bahasa Inggris, mamanya fasih bahasa Indonesia. Maka bisa menggunakan 2 bahasa bilingual, tetapi ingat ya, harus orang tua sama-sama fasih. Ada juga kejadian di mana anak mengalami rancu bahasa, dia bingung. Karena bahasa Inggris sama bahasa Indonesia hukumnya terbalik ya. Jadi MD, DM itu anak-anak biasanya bingung. Kalau anak bingung, Anda pakai hanya satu bahasa utama sebagai media komunikasi. Oke? Nah, kalau dia misalkan sampai 2 tahun masih belum bisa, ya sudah, terus Anda ajak dia bicara. Ingat, Einstein mulai lancar bicaranya dan tiba-tiba boom, bicaranya benar-benar bagus ya di usia 3 tahun. Jadi bukan di usia 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau pada umumnya anak akan belajar bicara mulai bisa bagus itu mulai setahun lebih. Kalau stimulasinya sangat bagus, saya kasih contoh anak kami, anak pertama itu usia 10 bulan itu sudah bisa bicara dengan cukup lancar. Jadi bergantung. Nah, bagaimana caranya membantu anak usia 2 tahun? Mulailah menstimulasi dia sejak usia dini. Dan terus diajak bicara. Dan kalau bicara, ingat ya, jangan menggunakan baby talk. Oh, itu guguk, itu meong, ya, itu pus. Jangan, ajar anak menggunakan bahasa yang benar. Itu anjing, itu tikus, ya. Mau mimik cucu, ada mimik cucu lagi. Mau minum susu, Kak. Biasakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Demikian, Erika. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi kuncinya lagi-lagi di stimulasi ya Pak ya, dan tadi ada satu hal yang menarik sekali, yaitu gunakan bahasa ibu ya, atau bahasa yang orang tua fasih. Berikutnya, nah ini bagaimana cara menghadapi anak balita yang sering menginterupsi ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Nah, masih hubungannya dengan bicara dan komunikasi ya Pak ya. Silakan ya. Pak Adi. Oke, jadi begini, kalau anak balita sering menginterupsi, maka kita perlu memberitahu anak ini bahwa itu tidak boleh, ya. Kalau dia interupsinya hanya sesekali itu masih oke lah. Dan kita juga harus lihat ini anak ini usianya berapa. Kalau anak kecil mah masih misalkan baru setahun itu sulit. Kita pasti, kalau kita ngobrol dia pasti akan ikut, itu pasti. Yang penting adalah kita memberitahu ini nggak boleh. Kalau misalkan ini lagi ada diskusi serius dan ada anak kecil di sini dan dia terus melakukan interupsi, kalau perlu ya kita minta orang lain untuk membawa anak ini sementara pergi dulu, jangan ada di sini. Bisa juga kita cari tahu anak ini interupsi ini kenapa? Apakah dia mencari perhatian atau apa? Kalau misalkan kita sudah merasa dan yakin perhatian yang kita berikan pada anak ini sudah cukup, tapi anak terus mencari perhatian, maka ini ada sesuatu yang agak lain. Kalau misalkan dia perhatiannya kurang dan dia interupsi untuk mencari perhatian, maka kita perlu memberikan dia perhatian, kita cas penuh baterai kasihnya.
Tapi kalau sudah diberikan perhatian baik, ya cukup, dia terus intervensi, dia terus interupsi, maka kita perlu mengajari si anak bahwa ini nggak boleh. Ya, atau kita bilang, oke, kamu tunggu sebentar ya, tunggu sebentar, atau papa atau mama lagi bicara, tunggu sebentar, diam. So, kita perlu mengucapkan apa yang kita mau. Duduk dulu di sini, diam, tunggu. Mama lagi bicara sama tante. Kasih waktu 5 menit, habis ini mama akan sama kamu lagi. So, kita memberitahu anak. Nah, anak kan tidak tahu yang dia lakukan ini, misalkan mengganggu. Maka kita harus kasih tahu dia. Kalau dia tidak tahu ini mengganggu, ya dia akan terus lakukan, karena dia tidak berpikir ini sebagai sesuatu yang tidak baik. Kita orang dewasa tahu ini mengganggu, kita kasih tahu anaknya. Seperti itu, Erika. Baik, jadi anak mesti diberitahu dulu bahwa perbuatannya ini kurang baik seperti itu ya Pak Adi ya, sehingga anak paham dulu, dapat pemahaman bahwa yang dilakukan menginterupsi itu tidak benar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih berkaitan dengan stimulasi dan juga tumbuh kembang. Nah, bagaimana menghadapi anak laki-laki usia 5 tahun yang sedang menyukai sensasi memainkan alat kelamin? Silakan Pak Adi untuk pertanyaan nomor ini. Ini pertanyaan menarik ini ya. Oke, sebentar. Saya akan sebentar ya, saya jelaskan ini dulu. Ini, jadi kalau misalkan kalau kita menggunakan tahapan perkembangan psikoseksual yang digagas oleh Sigmund Freud ya, jadi bahwa namanya manusia ini mengalami tahapan perkembangan. Yang pertama adalah tahap oral, itu dari lahir sampai kira-kira usia 1 tahun. Kemudian tahap anal 1 sampai 3 tahun. Tahap falik usia 3 sampai 6 tahun. Jadi ini anak akan mendapatkan kenikmatan dengan itu erogenous zone-nya itu di daerah genital ya, jadi dengan alat vitalnya. Kemudian latent stage usia 6 sampai remaja, akil balik, kemudian genital stage, jadi usia remaja, akil balik sampai dewasa. Nah, bagaimana cara kita menghadapi? Kita lihat ini kan dikatakan usia phallic stage ini adalah 3 sampai 6 tahun. Jadi anak main eksplorasi genitalnya. Yang kita sebagai orang tua perlu perhatikan adalah 1, jangan marah. Oke? Jangan marah, jangan ngomel, jangan pukul. Karena ada orang tua yang panik akhirnya dipukul anaknya. Anaknya kan bingung kenapa nggak boleh. Kalau misalkan dia main-main dalam hal yang wajar, oke. Tapi kalau misalkan di tempat publik dia melakukan atau dia semacam sudah ketagihan, maka ini sesuatu yang tidak wajar. Ya. Sedikit sharing, saya pernah mendapat permintaan dari seorang ibu yang anaknya kira-kira usia sekitar 5 tahun juga, laki, yang entah kenapa tiba-tiba kok suka sekali memainkan genitalnya. Dan ini sudah semacam kayak anak ini menikmati. Dan saya bilang ini nggak wajar. Selidik punya selidik, ternyata, nah ini orang tua hati-hati. Anak ini dimasturbasi oleh supirnya. Sehingga ini sudah pelecehan seksual. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya sudah jelaskan, orang tua nggak boleh panik, orang tua tetap tenang. Kalau mamanya susahnya begini, si ibu ini selalu merhatikan anaknya. Jadi ibunya kan, jangan-jangan dia nanti mainkan dia punya genital. Jangan-jangan ibunya terus mikir, jangan-jangan kan dia mengirimkan sinyal tuh, terus ngirim sinyal ke anaknya. Ditangkap oleh bawah sadar anaknya. Jadi anak melakukan apa, ibunya lihat, melakukan gerak sedikit, ibunya perhatikan. Ini nggak nyaman bagi si ibu, nggak nyaman bagi si anak. Jadi saya bilang, dalam pikiranmu Anda perlu menanamkan sebuah bentuk atau gambar bahwa anakmu ini anak yang baik. Kemudian bisa dilakukan dengan teknik hypnosleep, di mana orang tua pada saat anak ini tidur memberikan sugesti untuk bisa menghentikan kebiasaan ini. Nah, cara melakukan hypnosleep sudah ada, saya buat konten YouTube-nya dan bisa disaksikan di YouTube. Jadi saran saya adalah tetap tenang, diamati saja. Kalau memang ternyata ini sudah dalam tanda kutip kita rasa sudah tidak wajar, maka teman-teman Anda bisa pergi, selain Anda menggunakan hypnosleep, Anda bisa minta bantuan psikolog klinis atau hipnoterapis klinis untuk bisa membantu mengatasi ini. Demikian, Erika. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Semoga jawaban tadi bisa bermanfaat bagi Smart Parents yang menanyakan pertanyaan tersebut ya. Nah, berikutnya Pak, ini adalah pertanyaan sejuta ibu-ibu Pak nampaknya ya. Bagaimana strategi menghadapi anak tantrum? Nah, kira-kira bagaimana Pak Adi? Oke, kalau dia tantrum itu kan berarti kan ada emosi yang keluar kan? Ya jangan dipukuli, jangan dimarahin. Biarkan aja, suruh dia keluarkan emosinya. Karena kita berbicara energi.
Tidak mungkin anak itu bisa tantrum, bisa terus marah itu sepanjang hari, itu tidak mungkin. Karena bagaimanapun energinya terbatas. Jadi kalau misalkan dia lagi tantrum, ya biarkan. Yang penting gini, mamanya tetap tenang. Ibunya tetap tenang, ibunya tanya ada apa, kenapa? Oh, kamu lagi marah ya? Kasih tahu anaknya, dia nangis, kamu lagi marah. Kenapa nak? Marah karena apa? Jadi sebenarnya waktu dia tantrum, kalau ibunya nanya ya, makanya adalah sebuah proses belajar yang luar biasa. Kenapa? Satu, anak mulai diajar untuk mengenali emosinya. Oh, ini namanya dia lagi marah. Oh, dia nangis kenapa? Kamu sedih. Ya, kenapa kamu sedih? Oh, kamu takut ya? So, anak mulai mendapatkan kosakata yang bisa digunakan untuk memberikan label pada apa yang dia rasakan, emosi yang dia rasakan. Kemudian, kalau misalkan orang tua ngajak anak bicara, maka anak ini akan terbiasa, terlatih mulai kecil untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Karena kebanyakan orang itu bisa nangis, bisa teriak, bisa pukul, tapi tidak bisa ngomong. Terus pokoknya nggak enak, dia bisa tantrum, banting-banting barang, tapi nggak bisa cerita. Dan kalau misalkan anak lagi nangis, kita ajak bicara, dia mau nggak mau harus jawab, benar nggak? Kalau dia jawab, dia harus mikir. Kalau dia mikir, maka yang aktif adalah otak sebelah depan di lobus frontalisnya. Sementara kalau anak lagi tantrum, yang aktif adalah limbic sistemnya, sama di otak bagian bawah, di bagian belakang ini, ya, reptilian brain-nya. So, kalau kita lagi mikir, anak lagi berpikir, maka dia nggak bisa ngamuk. Kalau dia marah, dia nggak bisa mikir. Jadi itu salah satu saja. Nah, jangan kita bertanya pada anak ini, dia mendapatkan kosakata, dia bisa cerita apa yang dia rasakan, kemudian dia membangun kebiasaan baru untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, dan anak belajar. Seperti ini, Erika. Baik, Pak. Jadi ternyata penting ya Pak, dari usia dini ini anak bisa mengenali apa serta bisa mengekspresikan, belajar bagaimana mengekspresikan apa yang ia rasakan atau emosinya lewat kata-kata ya. Ternyata dari tantrum itu bisa menjadi media untuk mereka belajar seperti itu Pak Adi ya. Sebenarnya semua itu bisa digunakan sebagai kesempatan belajar sebenarnya, tergantung orang tua cukup bijaksana nggak. Biasanya sih orang tua nggak mau repot, kalau anak nangis, tantrum, apa yang dia lakukan malah dihajar, dipukul. Itu tidak edukatif itu, ya. Jadi kita bicara kecerdasan emosi di ED Plus juga ada program untuk bisa mengajak anak mengenali emosinya, benar nggak? Untuk mengembangkan kecerdasan emosi. Ya, ini sangat bagus program ini. Saya selalu bilang bahwa salah satu cara untuk bisa mengukur kecerdasan seseorang di bidang tertentu, ini kita bisa lihat dari berapa banyak kosakata atau vocabulary yang dia miliki, yang dia bisa gunakan untuk bisa menceritakan, menjelaskan, memaparkan apa yang dia rasakan atau dialami. Orang dewasa biasanya yang paling banyak digunakan stres. Pembantu pulang stres, ini lockdown stres, PSBB stres, anak belajar di rumah stres. Padahal sebenarnya itu tidak. Jadi ini yang kita harus berikan kepada anak. Nah, tantrum salah satu yang kita bisa gunakan sebagai saran untuk mengedukasi anak. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Tantrum tadi merupakan pertanyaan terakhir dari kategori stimulasi dan tumbuh kembang. Nah, kita akan masuk ke kategori besar berikutnya. Ini juga sangat menarik terkait dengan trauma dan belief. Pertanyaan dari kategori ini adalah, nah, bagaimana mengubah belief atau sugesti yang sudah terlanjur salah? Jadi kalau anak sudah menerima belief atau sugesti yang sudah terlanjur salah, lalu bagaimana untuk mengubahnya? Silakan Pak Adi. Oke, kita lihat dulu. Kalau anaknya masih kecil, ini mudah, ya. Jadi belief ini kan adalah sesuatu yang dipikir benar dan dirasa benar, maka diterima sebagai kebenaran. Anak pada saat masih kecil kan tidak punya database, tidak punya informasi pembanding. Jadi kalau kita bilang sama anak bahwa misalnya 1 tambah 1 itu 4, dia percaya loh 1 tambah 1 itu 4, karena dia nggak punya data pembanding. Jadi apapun yang orang tua sampaikan pada anak masih kecil, itu sepenuhnya diserap, diterima sebagai kebenaran oleh anak. Nah sekarang misalnya, kalau ini sudah terlanjur salah, maka yang kita lakukan adalah mengkoreksi. Kita perlu memberitahu, oh nak, ternyata yang tempo hari mama atau papa kasih tahu kamu ya, itu tidak tepat. Yang benar adalah ini. Nah, anak kan sekarang dapat informasi baru nih. Tapi ingat loh ya, belief atau informasi lama ini pasti masih ada di bawah sadar dan nggak bisa hilang. Yang kita lakukan adalah kita menguatkan informasi baru ini dengan melakukan repetisi, mengulang,
memberikan dia data, memberikan dia informasi, sehingga informasi ini menjadi semakin kuat. Apabila anak sudah besar, ini lebih sulit. Kalau dia sudah besar, mengubah belief, kita bicara teknik sudah. Nggak bisa cuma dikasih tahu. Belief adalah apa yang kita pikir benar dan apa yang kita rasa benar. Oke? Mengubah belief, kalau sudah dewasa, ini cukup sulit. Tetapi bisa, kita bicara teknik. Jadi saran saya adalah, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk anak kecil, kita akui ini salah, kita masukkan informasi baru. Seperti itu. Baik Pak, jadi jika anaknya usianya masih kecil, tadi di bawah 6 tahun itu kita bisa koreksi seperti itu ya, namun jika sudah besar, kita perlu gunakan teknik yang lain. Ya. Baik, nah ini ada pertanyaan masih berhubungan Pak dengan pertanyaan tadi sebelumnya. Nah, bagaimana kalau kita belum sempat memasukkan belief positif di umur 0 sampai dengan 6 tahun? Bisakah kita memasukkan sugesti positif untuk anak-anak di atas umur 10 tahun? Nah, kira-kira bagaimana Pak Adi? Silakan. Jawabannya bisa. Ingat, pikiran bawah sadar ini kan seperti, mudahnya ya, seperti hard disk. Hard disk yang menyimpan data. Itu aja dia. Sekarang tinggal apakah kita memasukkan data atau tidak. Kalau misalkan di usia 0 sampai 6 tahun itu kita belum memasukkan data yang kita pikir ini penting, yaitu belief, kemudian kita mau memasukkan, maka di usia 10 tahun ini bisa. Bahkan di usia 15-20 tahun masih bisa. Tergantung sekarang cara memasukkan. Kalau anak sudah besar, maka dia akan lebih kritis. Kita perlu memberikan dia data yang akurat, yang bisa dia terima. Itu satu. Kedua, kita juga bisa menggunakan otoritas. Jadi misalkan anak 10 tahun nih, kalau dia percaya sama seseorang, atau dia respect, hormat sama seseorang, misalkan gurunya kah, ulamanya kah, atau siapa. Kalau dia respect banget dengan orang ini, maka apa yang diucapkan oleh orang ini masuk langsung ke bawah sadarnya tanpa bisa dia tawar, tanpa bisa dia filter. Dan itu bisa menjadi sebuah belief baru. Semakin tinggi otoritas orang ini, semakin mudah dia memasukkan datanya, dan kalau datanya sudah masuk, akan semakin kuat dia ada di bawah sadar. Ini caranya. Baik, terima kasih Pak Adi. Berikutnya ini masih berhubungan juga dengan trauma dan belief. Nah, ini menarik pertanyaan berikut ini. Bagaimana cara menghapus pengalaman buruk atau trauma yang terlanjur membekas di dalam pikiran bawah sadar anak agar ia mampu menerima, memaafkan, dan kembali menjalani hidupnya dengan bahagia? Nah, ada beberapa yang menanyakan seperti ini dengan contoh kasus yang berbeda-beda. Misalnya, pernah jadi korban bully, korban ketegasan orang tua, sering dimarahi, sering melihat orang tua bertengkar, menyaksikan KDRT antar orang tua, mendengar orang tua membicarakan kegagalannya di depan orang lain. Nah, itu semua menjadi trauma pengalaman buruk. Bagaimana kira-kira cara menghapusnya? Silakan Pak. Oke, saya beritahu cara yang sulit dulu ya. Baik. Jadi ada cara mudah, ada cara sulit. Cara yang sulit adalah cara yang biasa digunakan oleh banyak orang, ya, kita orang tua pada umumnya, yaitu apa? Dengan minta anak, ya sudahlah, itu dimaafkan sajalah, dosa diingat-ingat lagi lah, seperti itu kan? Ada yang malah mengatakan waktu yang akan menyembuhkan, time will heal the wound. Jawaban saya tidak bisa. Kalau sudah mengalami trauma ini apa sih sebenarnya? Trauma adalah, bahasa saya, ini adalah yang sangat saya sederhanakan, trauma tidak lebih, tidak kurang dari rekaman peristiwa yang dialami oleh individu. Jadi memori ya, rekaman peristiwa atau memori yang dialami oleh seorang individu, dan pada memori ini lekat emosi negatif dengan intensitas tertentu. Jadi yang namanya trauma, kalau dia dulu pernah dibully oleh temannya, terus kita bilang, ya sudah kamu maafkanlah, kan misalkan mengikuti perintah agama, saya bilang, nggak bisa itu. Kunci untuk bisa memaafkan, kemudian menyembuhkan diri dari trauma adalah dengan memaafkan, benar. Tetapi memaafkan hanya bisa terjadi dengan sempurna kalau itu dilakukan di bawah sadar, dengan syarat bahwa emosi yang lekat pada kejadian traumatik ini atau memori ini, emosi-emosi negatifnya bisa lepas dari memori. Oke? Kalau nggak bisa lepas, nggak bisa. Saya menangani banyak kasus di mana orang dewasa sudah umur 50, sudah usia 60, ternyata akar masalahnya adalah dia dibully waktu dia di kelas 3 SD, di kelas 2 SD, atau dia pada saat dia masih kecil, dia melihat orang tuanya tuh, ibunya mengalami KDRT misalkan. Ada juga yang misalkan melihat bapaknya mengalami KDRT, misalkan seperti itu. Ya, jadi ini semua adalah pengalaman di mana ini ada emosi negatif
bisa satu, bisa banyak, lekat pada memori ini. Maka ini harus kita netralisir. Dan ini nggak sulit. Kalau dengan teknik, mudah sekali untuk menetralisir ini. Nggak sulit kok. Ya, saya biasanya kalau orang tanya saya, Pak, bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan atau menyembuhkan trauma? Saya bilang, Anda boleh pilih. Anda jumpa saya terapi, atau Anda beli bukunya, Anda pelajari videonya, kemudian Anda pakai data ini untuk diri Anda. Apakah semudah ini? Jawaban saya, iya. Saya bilang, kalau Anda ketemu saya, kalau hanya untuk kasus-kasus seperti begitu, saya akan pakai teknik ini di ruang praktik saya bilang. Very simple. Oke? Nah, Anda bisa kunjungi daha.or.id, Anda bisa baca testimoni-testimoni yang ada di sana, ya, seperti ini. Ini adalah homepage-nya, laman pertama, ya, di daha.or.id. So, nanti Anda bisa pelajari, Anda bisa baca. Tapi intinya begini, ada cara mudah untuk bisa mengatasi trauma atau pengalaman yang tidak baik di masa kecil maupun di masa sekarang. Kuncinya adalah memaafkan. Betul, memaafkan bisa terjadi apabila emosinya benar-benar sudah hilang. Nanti setelah itu clear, maka individu yang mengalami trauma ini masih bisa mengingat memori kejadiannya, tetapi tidak lagi bisa merasakan emosi. Jadi tidak lagi terpengaruh sama sekali. Seperti itu, Erika. Baik, Pak Adi. Jadi teknik The Heart ini ya, Pak, cara yang mudah tadi itu ya untuk bisa menghilangkan segala trauma dari tadi yang sudah tercakup itu ya, Pak. Ini salah satu yang sangat bagus, bukan karena saya menciptakan teknik ini ya, tapi ini memang sangat bagus dan sudah teruji. Saya pakai dengan klien-klien saya, murid-murid saya pakai, dan ini sudah diajarkan kepada di Indonesia kurang lebih sejak tahun 2018 saya launch teknik ini. Perkiraan saya sudah sekitar hampir 10.000 orang yang belajar ini. Kalau teman-teman misalkan mau yang lain, saya bisa kasih tahu, Anda bisa ke website saya di adiwegunawan.com, kemudian ada sebuah tab di situ, judulnya download, Anda bisa klik, nanti di situ di bagian bawah sendiri, itu ada file yang bisa Anda unduh, Anda bisa download, itu judulnya Hypno EFT. Hypno EFT adalah teknik yang juga powerful, yang bagus untuk bisa mengatasi emosi, dan Anda bisa download pakai gratis di situ. Free, tidak usah bayar. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi atas sharingnya. Jadi ada beberapa teknik yang bisa dipilih oleh smart parent semua di sini ya untuk mengatasi trauma-trauma yang sesuai ditanyakan tadi. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, apakah anak yang berasal dari keluarga broken home pasti mengalami masalah secara mental maupun emosional? Oke, jawabannya tidak selalu. Jadi saya pernah jumpa ada anak yang memang dari keluarga yang broken, tetapi anak ini berkembang dengan sangat baik. Selidik punya selidik, dari sesi wawancara akhirnya diketahui bahwa orang tua bisa saja sering ribut, orang tua sering saja tidak akur atau bahkan cerai segala macam. Tetapi apabila anak ini ada satu orang saja, entah tantenya, entah neneknya atau kakeknya atau siapapun itu, yang bisa melindungi dia, memberikan dia rasa aman, memberikan dia kasih, maka dalam tanda kutip ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh kondisi karena rumah tangga ini tidak akur, tidak baik, tidak akan fatal. Tapi ingat, anak ini bisa bertumbuh, berkembang, bagus, seolah-olah nggak ada masalah. Tetapi di bawah sadarnya itu ada bom waktu. Sewaktu-waktu kalau terpicu, maka ini bisa mempengaruhi dia secara mental dan emosi. Tapi kalau ini tidak terpicu, dia akan terus hidup bagus sampai dia tua. Nah, kalaupun dia terpicu, kita tahu, oh berarti ini adalah akibat dari apa yang terjadi dulu. Dan ini bisa diproses. Tidak sulit menyelesaikan ini. Saya kasih satu contoh. Ada satu klien saya ya, yang pada saat dia masih dalam kandungan ibunya, ini klien ini kan anak yang kedua. Jadi sebenarnya ibunya belum siap untuk mengandung dia lagi. Pada saat ibunya tahu mengandung dia, ibunya nggak siap. Dan anak ini mau aborsi. Udah dilakukan macam-macam, tetap nggak bisa gugur. Akhirnya anak ini lahir. Ibunya sudah ketakutan, jangan-jangan cacat, ternyata enggak. Dan klien ini waktu jumpa saya, orangnya bagus, sukses, dan dia datang ke saya itu untuk konseling dan terapi hal yang lain. Nah, cuma saya bilang sama istrinya, mereka kan datang konseling bersama, dan isinya tahu apa yang terjadi pada dia dulu saat dalam kandungan. Saya bilang sama istrinya, sekarang dia bagus, kita jaga tetap bagus. Misalnya suatu saat entah nanti di usia 50 atau 60 atau berapa, tiba-tiba
suami kamu nih kok agak aneh, maka kamu tahu bahwa bom waktunya terpicu, ya. Dan ini bisa segera dibereskan. Tetapi kalau dia baik-baik saja, jangan cari masalah, oke? Seperti ranjau, kalau dia sudah ditaruh di sana, kita nggak tahu dia di mana, ya jangan cari-cari, jangan injak-injak sengaja, nanti dia meledak. So, if it is not broken, don't fix it. Jadi jalani hidup dengan bagus, walaupun di dalamnya ada bom waktu. Seperti itu, Erika. Baik Pak Adi, berarti ini sekaligus juga menjawab bagaimana untuk kasus anak yang sekarang single parent seperti itu ya Pak Adi, yang mungkin hanya bisa menerima rasa aman tadi perlindungan hanya dari satu pihak saja. Seperti itu ya Pak. Sebentar, sedikit soal saya single parent ya. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan, ya apa boleh buat kalau memang sudah terjadi single parent. Saya punya teman, seorang wanita yang sangat tangguh, dia berpisah dengan suaminya waktu anak-anak masih kecil, ya di Surabaya. Anak-anaknya 3 loh. Nggak cuma 1, 3 anaknya masih kecil. Jadi dia bermain sebagai peran ganda, sebagai ayah maupun sebagai ibu. Dia tidak menikah sampai sekarang. Jadi dia membesarkan anaknya mulai kecil dengan sangat baik, dan anak-anaknya jadi orang semua. Jadi tergantung bagaimana seseorang ini cukup kuat untuk bisa mengatasi masalahnya dia, kemudian bagaimana dia bisa membantu anak-anaknya berkembang. Seperti itu, Erika. Baik, terima kasih atas pencerahannya Pak Adi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya takut memulai keluarga saya sendiri, saya takut anak saya kecewa, punya rasa marah dengan ayah ibunya seperti saya punya rasa marah ke ayah ibu saya sendiri. Apakah ini hanya pikiran negatif atau suatu belief yang harus diganti di alam bawah sadar saya? Silakan Pak Adi. Oke, dari pengalaman saya cerita dari pengalaman saja ya. Jadi dari pengalaman saya membantu klien-klien saya, pengalaman traumatik dari masa lalu, dari masa kecil, di mana saat seorang anak ya bisa saja sebenarnya orang tua tidak ada masalah sebenarnya, tapi mungkin anak punya persepsi yang kurang tepat misalnya loh ya, itu bisa terjadi. Kita asumsikan misalkan memang orang tuanya bermasalah, jadi anak punya kemarahan pada orang tuanya, anak punya kekecewaan. Nah, kemarahan ini ada di bawah sadar dan ini harus segera diselesaikan sebelum si seseorang ini berkeluarga. Kenapa? Karena dalam dunia psikologis khususnya, kalau kita bicara pikiran bawah sadar, salah satu sifat pikiran bawah sadar adalah melindungi individu dari hal-hal yang dia pikir atau dia rasa, dia percaya, dia asumsikan, dia yakini akan merugikan atau membahayakan individu. Jadi kemungkinannya seperti ini. Si orang ini akan tidak mau menikah. Kenapa? Karena dia takut, bawah sadarnya takut dia akan mengalami hal yang sama dengan pasangannya dia, dan ini akan melukai anaknya seperti yang dia rasakan. Itu satu. Kemungkinan yang lainnya adalah ada satu lagi hukum pikiran mengatakan bahwa pikiran bawah sadar sangat menyadari pentingnya resolusi trauma, tapi pikiran bawah sadar bukan penyelesai masalah. Maka untuk bisa menyelesaikan trauma, pikiran bawah sadar akan membuat orang ini jumpa dengan pasangan yang mirip dengan orang tuanya dulu. Sehingga kalau misalkan dia wanita, dia akan ketemu dengan laki-laki yang misalkan abusive, sesuatu yang seorang pria yang suka melakukan kekerasan misalnya. Kalau dia seorang pria, dia bisa ketemu dengan wanita yang misalkan, kalau dulu yang keras itu adalah ibunya, ketemu dengan wanita yang seperti ibunya dan menjadi istrinya. Maka bawah sadar tanpa kita sadari menempatkan kita pada situasi yang mirip atau serupa. Ini namanya reenactment. Masalahnya lah, orang tidak tahu bahwa ini ada pesan dari bawah sadar. Sehingga yang terjadi adalah, misalkan kalau akhirnya menikah, ribut seperti orang tuanya dulu, anak-anak jadi korban, kemudian cerai. Nanti kalau misalkan nikah lagi, kurang lebih akan ketemu pasangan yang mirip lagi, ribut lagi, cerai lagi. Dan itu akan terus berulang. Itu namanya reenactment. Ini harus diputus. Beberapa teman saya ada mengatakan ini adalah kutuk. Maka kutuk ini harus diputus. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan terapi pada bawah sadar. Tidak hanya dengan cara konseling biasa, itu tidak bisa. Seperti itu, Erika. Baik, Pak. Jadi pikiran bawah sadar ini memang perlu untuk diterapi kalau untuk menjawab, ya, Pak? Ya. Baik. Berikutnya kita akan lanjut ke tema berikutnya, yaitu seputar membentuk karakter pada anak. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kategori ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana konsisten mengajar karakter anak. Silakan, Pak. Bagaimana konsisten mengajar karakter anak? Oke. Sebenarnya ini kembali lagi, ini simple.
kalau pertanyaannya adalah bagaimana konsisten mengajar karakter, kita perlu paham dulu ini, karakter ini sebenarnya apa, ya. Saya akan share screen, jadi teman-teman nanti bisa lihat ya. Sebentar. Oke, jadi sebenarnya kita harus sepakat dulu dengan definisinya ya. Kepribadian ini yang mudah-mudahnya ya. Kepribadian ini adalah temperamen plus karakter. Temperamen ini adalah sebuah komponen kepribadian yang sifatnya bawaan. Kita warisi dari orang tua. Karakter adalah bagian kepribadian yang berkembang melalui pembelajaran, pengalaman, dan interaksi sosial. Karakter adalah kumpulan nilai atau kepercayaan inti yang dimiliki individu yang mengarah pada komitmen dan tindakan moral. Nah, kita lihat bedanya. Kalau temperamen itu bawaan sudah. Karakter ini adalah hasil dari proses tumbuh kembang. Lebih spesifik lagi, ini adalah kumpulan nilai atau kepercayaan inti, belief, ya. Saya tidak bicara soal agama atau spiritualitas di sini, tetapi adalah hal-hal yang kita percaya sebagai hal yang baik, hal yang utama, hal yang penting. Ini adalah karakter, dan ini akan terekspresi lewat perilaku kita. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa mengajar anak secara konsisten untuk membangun karakternya, maka kita orang tua harus punya karakter yang baik, yaitu nilai-nilai kepercayaan yang baik, yang kita tunjukkan dalam bentuk perilaku kita, cara berpikir kita, ucapan kita, tindakan kita. Maka anak nanti sesuai dengan perannya dia, pada saat dia masih kecil, dia itu pikiran bawah sadar akan menyerap, menyedot kayak spons, akan isap apapun yang dia alami, dia lihat, dia dengar, dia rasakan, atau yang diucapkan orang tua pada dia. Maka kalau kita sebagai orang tua konsisten, maka anak pasti konsisten. Kuncinya di situ. Orang tua, suami istri harus sepakat dalam menentukan pola pendidikan anak di rumah. Tidak boleh 1A, 1B. Harus sepakat, dan ini harus dibicarakan di depan supaya seragam, sinkron. Begitu, Erika. Baik, terima kasih Pak Adi. Dan pertanyaan berikutnya ini masih berhubungan dan nampaknya tadi sudah sedikit disinggung di pemaparan materi ya Pak Adi ya. Sampai usia berapa karakter dasar terbentuk dan sampai usia berapa masih bisa diperbaiki? Oke, kalau ditanya sampai usia berapa karakter dasar, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita menggunakan time frame itu 6 tahun pertama, ya. Di 6 tahun pertama ini kita meletakkan fondasi karakter anak. Dengan 6 tahun pertama ini, fondasi ini, maka anak membangun dirinya untuk 6 tahun yang kedua. Jadi mudahnya adalah 12 tahun sampai 13 tahun pertama ini adalah hal yang paling penting dalam konteks membangun karakter. Pertanyaannya, sampai kapan ini bisa dirubah? Karena karakter bukan sesuatu yang sifatnya bawaan, maka karakter ini bisa kita rubah. Karena kan dia adalah kumpulan belief, kumpulan nilai-nilai, ya, yang mengarahkan hidup individu, terutama yang berhubungan dengan komitmen dan soal moralitas. Jadi, kalaupun dia sudah besar, kalau kita bisa mengenalkan, bisa memasukkan suatu nilai baru, belief baru, ke dalam dirinya dia, diterima, dimengerti, dijalankan, otomatis karakternya berubah. Saya kasih satu contoh yang benar-benar ekstrim. Ada satu orang yang sepanjang hidupnya mulai muda ini, laki-laki, dia nakalnya luar biasa. Pokoknya dia melakukan banyak hal lah. Ya judi lah, ya narkoba lah, kemudian ya macam-macam lah pokoknya, yang nggak baik. Dikasih tahu dengan cara apapun, orang tuanya kasih tahu dia tidak mau dengar, dikasih tahu oleh ulamanya, dia tidak mau dengar, pokoknya semaunya dia. Sampai suatu saat dia punya anak, oke? Nah, anaknya, dia sangat kuat merokok, ya, dan anaknya bilang gini sama dia bilang, saat itu 5 tahun, dia bilang gini, papa saya nggak sama saya, anak perempuan. Dia bilang, oh sayang banget. Terus dibilang, kalau begitu, papa harus berhenti merokok. Loh kenapa? Saya tidak mau papa, waktu saya nanti nikah, papa tidak ada sama saya mau papa menemani saya. Hanya satu statement seperti itu loh. Dan karena cintanya pada anaknya, masuklah sebuah semacam kayak belief baru.
Yaitu kalau kamu benar-benar cinta anakmu, kamu harus berhenti melakukan semua hal jelek ini. Ya. Dan apa yang dia lakukan? Tidak usah terapi, tidak usah konseling, tidak usah pakai nikotin pad. Begitu dia bilang berhenti, tak berhenti, sampai sekarang berhenti. Tidak lagi dia merokok, tidak lagi dia macam-macam. Jadi bisa berubah karakter asal memang orangnya mau dan tahu cara melakukannya. Seperti itu, Erika. Baik, berarti karakternya masih bisa diperbaiki sampai usia. Sampai kapan? Baik. Berikutnya masih terkait dengan karakter ini. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun rasa percaya diri pada anak? Nah, ini banyak ditanyakan oleh para smart parents yang ada di sini. Silakan Pak Adi. Oke, percaya diri ini kan program. Apa sih percaya diri itu? Percaya diri ini adalah, percaya diri kan adalah semacam kayak cara kita menilai seseorang kan, kita menyebut seseorang. Coba gini, orang yang percaya diri itu apa sih indikasinya? Oh, kalau dia bicara itu dia terbuka, dia berani bicara di depan umum, dia berani jumpa seseorang, dia bisa mengutarakan pikiran perasaannya dengan nyaman, ya. Percaya diri ini adalah sesuatu yang kita lihat yang keluar dari diri seseorang, tapi sebenarnya menggerakkan seseorang sehingga dia dalam tanda kutip ya menjadi percaya diri itu adalah lebih yang ada di dalam, yaitu apa? Bagaimana dia memandang dirinya. Apakah anak memandang dirinya sebagai anak yang berharga, anak yang diterima, anak yang memiliki rasa aman dalam dirinya dia, anak yang didukung? Kalau anak merasa dirinya aman, merasa dirinya diterima, didukung, dicintai, merasa cakap, maka dia pasti percaya diri. Ada anak yang kalau misalkan masuk sekolah misalkan, ya paling gampang kalau lihat anak kecil, dia masuk ke kelas, misalkan masuk TK lah, masuk kelas, apa yang terjadi? Nggak berani, dia takut, dia minta ibunya nemeni atau babysitter menemani. Tapi ada anak yang begitu dia masuk kelas, oh dia happy ketemu teman baru, dia explore, menjelajahi ruangan kelasnya, bicara sama gurunya, main-mainan yang ada di sana, nggak ada masalah bagi dia. Kenapa? Karena anak ini merasa aman. Nah sekarang, bagaimana membuat anak merasa aman? Kembali lagi tadi, orang tua perlu mencas baterai kasihnya full setiap hari. Itu satu. Kedua, orang tua perlu mengucapkan kata-kata positif pada anak. Oh nak, kamu pasti bisa. Misalkan anak gagal, nggak dimarahin. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini pengalaman. Coba lagi, ya. Mama atau papa percaya kamu pasti bisa. Ayo, orang tua mendukung terus seperti itu. Nah, kalau anak mengalami hal-hal positif kayak begini, secara otomatis dia pasti akan percaya diri. Dengan sendirinya itu, gak usah lagi kita cari cara lain. Berikan saja ini secara konsisten, dia pasti percaya diri. Begitu, Erika. Baik, terima kasih Pak. Jadi menanamkan lagi kepada diri anak ya Pak ya, konsep diri mereka yang positif. Berikutnya, pertanyaannya adalah masih terkait dengan membangun karakter pada anak. Nah, kali ini adalah bagaimana mendidik anak agar mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mengambil keputusan sendiri. Silakan. Oke. Bagaimana mendidik anak untuk mandiri, bertanggung jawab, kemudian bisa mengambil keputusan? Kita mulai dengan mandiri dulu. Mandiri itu artinya anak ini bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Maka untuk itu, orang tua memberikan dia kesempatan untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan. Contohnya paling gampang lah, mandi. Banyak orang tua, ini beberapa ini karena terus terang menurut saya ini keluarga yang disfungsional ini ya. Ada anaknya yang sudah SMP, laki loh, itu masih dimandikan oleh ibunya, itu tidak masuk akal itu. Jadi kita memberikan anak kepercayaan melakukan apa yang memang seharusnya bisa dia lakukan pada usianya dia. Satu contoh lagi untuk tanggung jawab untuk belajar. Ya. Anak perlu diberikan kesempatan untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab untuk bisa belajar sendiri. Ya, orang tua di awal-awal pasti mengarahkan, mengamati, lakukan pengecekan, ya. Anak misalkan sering terlambat bawa buku, sering lupa bawa buku atau alat tulisnya ada yang ketinggalan. Apa yang kita lakukan? Ya kita bikin checklist setiap malam, dibuatkan checklist, ya. Jadi pada saat pertama kali mamanya meriksa nih, oh ini sudah lengkap. Nanti kalau sudah seminggu, ganti. Anaknya sudah meriksa, mamanya yang ngamati. Jadi membuat kebiasaan, dia cek, oke pelajaran besok ini bukunya ada atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bertanggung jawab artinya apa? Anak melakukan ini sepenuh hati. Oke? Jadi kita memberi kesempatan. Kemudian,
bagaimana supaya anak bisa membuat keputusan sendiri? Nah, orang tua memberikan anak kesempatan untuk bisa membuat keputusan sendiri. Kebanyakan orang tua tidak melakukan ini. Keputusan-keputusan itu orang tuanya yang buat untuk anak. Sehingga kalau anak buat keputusan, dan itu pun salah, misalnya, orang tuanya marah besar. Akibatnya anak pikir, daripada saya buat salah, lebih baik nggak usah buat keputusan. Nah, kalau masih kecil, kemungkinan belum terlalu mengganggu. Tapi begitu dia sudah besar, ini sangat-sangat merugikan anak. Kenapa? Satu, nggak berani buat keputusan, berarti dia tidak berani mengambil risiko. Padahal hidup ini adalah bagaimana kita mengelola risiko, ya. Dia kerja, ada peluang, aduh kalau nanti takut bagaimana, dia nggak berani buat keputusan untuk maju. Jadi ini menjadi semacam program yang terus akan mengganggu dirinya dia. Dia anak kesempatan untuk buat salah. Kalau dia salah, orang tua bantu perbaiki. Nah, dari sini anak belajar. Begitu, Erika. Baik, Pak. Tadi ada 2 poin penting, yaitu anak diberikan kesempatan untuk salah, untuk gagal, dan tadi anak juga belajar untuk menerima risiko itu ya, Pak. Ya. Itu poin penting. Preview.